Nah, ini kemarin juga sudah saya bahas KNN, oratorik di papan tulis itu ya. Apa itu KNN, kenapa, ini metode yang paling sederhana, kemudian bagaimana modifikasi gitu ya. Modifikasi KNN, kemarin juga sudah saya jelaskan hari Sabtu bagaimana, Oh, bisa iya. Dan dimodifikasi. Nah, modifikasi itu digunakan untuk memperjelas novelty apa yang ditawarkan. Jadi tanpa ada novelty atau sesuatu yang baru, mungkin tidak benar-benar baru, tapi masih sangat jarang dibahas, itu sudah oke gitu ya, untuk sebuah publikasi. Nah, tapi saya kemarin kan juga sampaikan, sementara kalau bingung, yang penting metode standar. Digunakan metode standar, nanti akan saya evaluasi baru, setelah ada hasil gitu ya, baru kita pikirkan bagaimana melakukan modifikasi. Oke, nah ini struktur Imret ini juga sudah yang, sud sudah saya sampaikan. Nah, perhatikan di sini pada introduction, eee, langsung latar belakang kenapa penting, kemudian menjelaskan objek penelitiannya, kan identifikasi penyakit tanaman kopi, maka ini dijelaskan, penyakit tanaman kopi apa saja. Kemudian setelah itu berbagai metode yang bisa diterapkan. Nah, ini kan biasanya masuk literatur review gitu ya. Nah, ini dan dijadikan satu di introduction, kemudian Anda harus mensoroti, metode sebelumnya itu akurasinya berapa, terus kelemahannya apa. Kenapa kok harus ada seperti itu? Karena ini harus jadi justifikasi mengapa kita memilih metode yang kita propose gitu ya. Di sini kan kita pilih KNN gitu ya. Artinya meyakinkan pembaca bahwa KNN ini paling tepat untuk data yang kita pakai. Ingat, tidak ada satu metode yang powerful untuk semua kasus. Jadi di sini kita membuat justifikasi bahwa KNN memang cocok dibandingkan metode-metode yang lain. Tapi metode yang lain juga ditulis, akurasinya bagus, tapi apa kekurangannya. Nah, semuanya ini, berbagai metode yang bisa diterapkan, tentu ini memerlukan, referensi. Makanya saya bilang, di latar belakang itu, atau introduction gitu ya, ya paling enggak itu ada 10 referensi yang bisa masuk ke situ. Nah, setelah itu di bagian akhir, ini harus tulis tegas, apa novelty-nya, gitu ya. Modifikasi apa yang kita lakukan. Jadi itu standar IMRAT. Jadi selanjutnya Anda harus menggunakan ini gitu ya. Oh iya tadi lupa, saya balik ke atas. Eee, Perhatikan di abstrak, perhatikan latar belakang itu cukup satu kalimat. Kalaupun memang diperlukan, ya batasi 2 3 kalimat itu sudah sangat banyak. Jadi, penyakit pada tanaman kopi, nah ini kan menunjukkan kenapa penelitian ini penting gitu ya, satu kalimat bisa. Kalaupun diperlukan, ya 2 atau 3 kalimat, itu sudah cukup banyak. Nah, saya lihat sekilas beberapa yang dikumpulkan, latar belakangnya ini terlalu banyak. Kemudian setelah itu metodenya, ini metode yang digunakan, setelah itu modifikasi apa yang dilakukan. Oke, kemudian ini termasuk ke metode gitu ya, fitur apa yang dipakai, setelah itu hasil. Nah, ini yang saya kasih warna merah ini untuk mempertegas, eee, apa, mempertegas
bahwa novelty atau modifikasi yang kita lakukan, itu memang benar-benar meningkatkan hasil secara signifikan. Nah, kemudian baru ini istilahnya ini analisis gitu ya. Ini analisis. Itu ya. Oke, ini untuk, abstrak. Jadi singkat, padat gitu ya. Kenapa? Karena beberapa publikasi itu membatasi. Oke, terus setelah itu ada tambahan lagi di sini pada metode. Jadi data termasuk juga deskripsinya, Anda harus menyebut di sini asalnya dari mana. Kemudian ada pre-processing. Ini terutama kalau misalkan image-nya semula gambar gitu ya. Tapi tidak selalu ada. Tidak selalu ada, tergantung kasusnya. Kemudian, mekanisme adaptif KNN, jadi metode KNN itu istilahnya algoritmanya seperti apa, kemudian pada saat dimodifikasi, eee, pseudocode, biasanya pakai pseudocode gitu ya, algoritmanya itu apa yang diubah. Nah, kemudian ada key fault cross validation, nanti saya jelaskan lebih detail gitu ya. Jadi intinya ini membagi dataset menjadi data training, data testing. Nah, kemudian ada metode pembanding. Jadi ini untuk tugas ini, silakan dipilih metode pembanding yang sederhana, satu aja sudah cukup gitu ya. Nah, nanti sambil diskusi kita lihat apakah perlu metode pembanding yang lain. Oke, lainnya sudah, silakan gitu ya dibaca. Saya langsung ke ini. Ini sudah barusan sama Google Classroom. Ada beberapa salah ketik nanti saya. Jadi intinya data itu dibagi menjadi beberapa bagian gitu ya. Misal saya punya 1000 data, kemudian saya pilih K-nya sama dengan 5, maka saya pecah jadi 5 volt. Jadi masing-masing 200 data. Kemudian pada saat pengujian ini, pengujian pertama, volt 1 digunakan sebagai data uji, lainnya data latih. Jadi data latihnya 80%, 20% untuk data uji. Nah, kemudian diputar, seakan-akan diputar gitu ya, data ujinya diganti-ganti. Nah, tujuannya apa? Ya ini supaya didapatkan hasil yang fair, nanti di rata-rata. Karena kalau kita hanya langsung membagi 80% data latih, 20% data uji, bisa jadi ada faktor kebetulan gitu ya, ada faktor kebetulan pas itu data ujinya gampang, sehingga akurasinya seakan-akan tinggi. Atau sebaliknya, kebetulan datanya sulit. Nah, itu, untuk fairness gitu ya. Jadi ini, cobaannya bisa diulang 5 kali. Biasanya sama dengan 5 itu sudah cukup. Jadi ini, bagaimana keyword validation. Sementara, mungkin untuk penulisan awal nggak apa-apa di-skip dulu gitu, tapi ya lebih baik dirancang sejak awal. Kira-kira itu penjelasan, terkait dengan format untuk proyek akhir, entar. Nah, sekarang saya akan, nge-share hasil review gitu ya, dari tugas progres 1, eee, oke. Saya share screen dulu.
kurang pas. Pas. Nah, ini yang pengumpulan yang pertama. Ada ini, Fauzia. Hadir, Pak. Oke. Bentar. Bentar ya. Oke, jadi yang pertama gitu ya. Sebenarnya tidak harus pakai KNN, tapi ya nggak apa-apa kalau misalkan menggunakan KNN gitu ya. Oke, kemudian abstrak, gitu ya. Untuk abstrak, biasanya menggunakan satu paragraf, tapi nggak apa-apa, supaya untuk memperjelas saja. Jadi abstrak itu langsung satu paragraf. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, eh, cukup ini sudah oke gitu ya. Latar belakang masalah satu kalimat, kemudian juga urgensinya atau tantangannya gitu ya. Ini yang saya blok itu. Kemudian setelah itu metode yang ditawarkan, kemudian hasilnya. Nah, ada statement yang kurang karena ini kan belum belum melakukan pembandingan gitu ya. Kalau misalkan ada metode pembanding itu bisa ditunjukkan. KNN ini menghasilkan akurasi 96%, lebih baik dari metode X yang akurasinya hanya 90%. Katakanlah seperti itu gitu ya. Jadi kalau sudah ada metode pembanding. Nah, kemudian setelah itu ke latar belakang. Nah, ini harus hati-hati. Ada referensinya di sini. Kemudian yang berikutnya, kalau menulis seperti ini artinya referensinya dianggap masih menggunakan WHO 2021. Oke ya, jadi dianggap seperti itu. Tapi kalau ini berasal dari literatur yang lain, misalkan buku tentang kedokteran, ya silakan ditulis ulang. Oke, jadi tulis ulang. Nah, ini sudah oke, metode-metode yang ditawarkan, tapi kurang. Ini masing-masing memerlukan referensi. Jadi silakan dicari bagaimana decision tree itu digunakan untuk identifikasi penyakit jantung. Insya Allah banyak gitu ya referensinya. Dan tampilkan juga, tadi kan saya berikan contoh, akurasinya berapa persen. Jadi ini contoh gitu ya. Jadi ini masing-masing perlu, ini saya beri komen gitu ya, perlu referensi. Ini ya, ini saya kasih catatan. Jadi ini yang perlu diperhatikan
eee, ini juga berlaku untuk yang lain gitu ya, untuk mahasiswa yang lain, pada saat, ada seperti ini berbagai metode, masing-masing ini memerlukan referensi, langsung dibahas. Berbagai metode yang digunakan boleh kalau standarnya seperti ini dapat digunakan. Kemudian setelah itu untuk masing-masing metode buat satu kalimat, satu atau 2 kalimat. Misal pada penelitian X, decision tree menghasilkan akurasi sekian persen. Pada penelitian yang lain, SBM menghasilkan akurasi sekian persen. Nah, itu ada tambahan di sini, gitu ya. Jadi baru setelah itu muncul KMM. Oke. Nah, sudah saya minta Imret gitu ya, ini, introduction, langsung aja ditulis introduction. Karena pada akhirnya kan saya minta dalam bahasa Inggris gitu ya. Nanti ini jadi, ini masih bagian dari introduction tinjauan pustaka ini gitu ya. Oke. Secara umum sudah oke. Nah, eee, nah ini yang agak-agak ini ya, ini kan introduction oh ini, ya ini strukturnya masih yang lama ya. Jadi 2, nah ini masih masuk introduction sebenarnya, baru ini method. Nah, pada metode ini disebutkan dataset-nya ini diambil dari mana. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain gitu ya. Kemudian setelah itu, pengaturan parameter. Oke, ada yang ditanyakan Fauzia? Belum ada, Pak. Ya, jadi secara umum sudah oke, tinggal tadi sesuai saran-saran, diperbaiki dan saya berharap nanti progres kedua sudah ditambahi gitu ya. Jadi langsung aja menggunakan struktur publikasi. Jadi ini, jangan ditulis ulang gitu ya. Langsung, kayak format jurnal, menggunakan heading, ini kan menggunakan heading gitu, introduction. Oke, ini untuk Fauzia. Kemudian ini Vika. Terima kasih, Pak. Ada ya Vika ya, oke. Jadi ini sudah oke gitu ya. Jadi, latar belakang satu kalimat, kemudian ini, urgensinya. Nah ini kalimatnya tolong dipertegas ini. Jadi dalam upaya meningkatkan deteksi dini, penelitian ini menerapkan decision tree gitu ya. Ini kalimat ini kan kesannya orang lain yang melakukan. Decision tree telah digunakan. Nah, itu kan kesannya itu orang lain yang melakukan. Jadi dipertegas, penelitian ini menggunakan decision tree karena bla 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 gitu ya. Iya, baik, Pak. Nah, jadi itu dipertegas. Jadi istilahnya jangan sampai ada kalimat yang ambigu gitu ya. Ambigu itu nggak jelas ini pekerjaannya orang lain atau pekerjaan saya. Oke. Oke, nanti aja sementara seperti ini, nanti dipikirkan bagaimana melakukan modifikasi gitu. Yang penting ini dikerjakan dulu. Nanti secara bertahap pada pertemuan berikutnya, masing-masing akan saya beri catatan perbaikan. Oke. Nah, maksud saya yang lain juga seperti ini strukturnya gitu ya. Mulai dari introduction langsung kayak publikasi seperti ini. Nah, paragraf ini kan intinya ingin menunjukkan berbagai macam penelitian sebelumnya untuk mendeteksi diabetes mellitus. Jadi ini saran, ini juga berlaku untuk yang lain.
awali dengan statement. Berbagai metode telah diterapkan atau berbagai metode dalam kelas machine learning telah diterapkan untuk deteksi penyakit diabetes mellitus. Oke ya, jadi itu kalimat inti. Setelah itu baru masuk contoh, misalkan penelitian Surya tahun 2023. Nah, bla bla bla, penelitian siapa lagi dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian penulisannya, Surya langsung dalam kurung 2023 gitu ya. Nggak usah ditulis tahun. Oleh Surya dalam kurung 2023 gitu. Jadi ini Iya, baik, Pak. berlaku. Nah, ini paling enggak ya 5 lah minimal gitu ya. Minimal 5 referensi untuk hal ini gitu ya. Nah, kemudian setelah ini sudah benar gitu ya, kenapa kok decision tree? Nah, ini juga memerlukan berbagai referensi pada saat membahas tentang decision tree gitu ya. Setelah diterapkan untuk apa saja? Artinya menunjukkan bahwa decision tree ini cukup powerful pada saat digunakan untuk klasifikasi atau identifikasi. Oke, ini berlaku bagi yang lain juga. Kemudian ini metode. Nah, silakan ditunjukkan link-nya gitu ya. Ya, semua orang tahu sih USI Machine Learning Repository kan isinya banyak gitu ya. Langsung ditunjukkan link-nya. Nah, kemudian ini penjelasan tentang dataset. Oke, jadi sudah cukup gitu ya. Nah, ini intinya contoh dataset gitu ya. Kan ini bukan semuanya. Iya, Pak, contohnya, Pak. Contohnya saja ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain. Setiap ada tabel atau gambar, ini harus dirujuk dalam kalimat. Jadi gampang sebenarnya. Contoh dataset yang berisi data parameter atau fitur untuk deteksi penyakit diabetes mellitus disajikan pada tabel 1 gitu ya. Nah, itu sebuah kalimat yang merujuk. Jadi silakan dicari, dipelajari bagaimana menuliskan atau merujuk tabel atau gambar pada kalimat. Jadi pada paragraf ini harus sudah ada gitu ya. Oke. Begitu juga tabel 2. Ini juga dirujuk dalam kalimat di atasnya pada paragraf sebelumnya. Oke, secara umum sudah bagus gitu ya. Nah, kemudian ini algoritma decision tree-nya. Nah, ini tidak selalu perlu gitu ya. Karena kalau ini terlalu detail, ini akan menjadi semacam tutorial. Nah, kita mengasumsikan ini kalau publish di jurnal komputer, pembaca itu sebenarnya secara general, gitu, secara umum itu sudah paham bagaimana algoritma decision tree. Jadi tidak perlu contoh seperti ini. Kecuali kalau ini untuk dokumen tesis gitu ya. Publikasi itu kan padat, halamannya terbatas. Nah, ini tidak selalu perlu. Nah, oke, ini cukup. Nah, ada yang perlu ditanyakan, Vika? Yang berarti yang notes itu dihilangkan saja ya, Pak ya? Yang penjelasan notes-nya itu. Ya. Ini asumsinya pembaca itu artinya sudah pahamlah dasar-dasar metode decision tree. Tidak perlu contoh manual seperti ini gitu ya. Tapi kalau untuk dokumen tesis mungkin perlu ini gitu. Tapi kalau untuk publikasi enggak. Sama ini kan saya sudah mencoba di coding-nya juga ya, Pak. Ternyata akurasinya itu ini tidak lebih baik dari jurnal pembanding yang saya pakai di referensinya. Kalau seperti itu saya menuliskan di abstraknya gimana ya, Pak? Nah,
makanya kan tadi saya sampaikan, bisa jadi pada saat kita memilih satu metode, balik ke judul ya, balik ke judul, ini kan sudah kita kadung milih gitu ya, pohon decision tree gitu ya. Ternyata hasilnya tidak memuaskan. Nah, untuk sementara ditulis saja hasilnya. Ditulis tabelnya, pembandingan, ditulis saja. Nah, nanti pas pertemuan langsung kita diskusi, kira-kira ini improvement gimana gitu ya, modifikasinya seperti apa supaya hasilnya lebih baik, gitu ya. Iya, Pak. Jadi ini juga berlaku untuk yang lain, misal nanti kok menemukan hasilnya kok nggak lebih baik, nggak apa-apa, ditulis saja, toh ini latihan gitu ya. Latihan melakukan penelitian dan publikasi, nanti kita akan diskusi gitu ya. Pas pertemuan langsung lebih enak kayaknya gitu ya. Modifikasi apa yang kita perlukan. Oke, ini cukup untuk kita. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Saya pikir mungkin semakin lama semakin cepat karena kan mirip-mirip gitu ya. Ini Dayati ada? Iya, hadir, Pak. Oke. Oke, secara umum sudah oke, tinggal nanti aja gitu ya. Modifikasinya seperti apa? Iya, baik, Pak. Ini yang karena kan belum ada gitu ya, belum ada modifikasi yang dibahas. Ini latar belakang, oke. Setelah itu KNN. Nah, tadi ini diatur sedemikian rupa gitu ya. Kita kan milih pakai KNN. KNN ini muncul yang terakhir mestinya. Jadi berbagai metode telah dipergunakan, metode SVM, back propagation, kemudian mungkin pakai naive Bayes. Nah, ini ditampilkan, ditulis gitu ya. Baru setelah itu KNN. Kan ini metode yang kita pilih gitu. Jadi ini kan ada SVM. Nah, ini didahulukan karena kalimatnya ini kan kita ingin menunjukkan banyak metode yang bisa digunakan mengerucut ke KNN. Jadi ini logikanya seperti itu gitu ya. Ini juga berlaku untuk yang lain. Dicontohkan sudah saya tunjukkan. Jadi berbagai macam metode selain KNN dulu. Oke. Nah, baru setelah itu memilih KNN. Oke, sudah paham ya. Nanti secara latihan berkali-kali gitu, lama-lama sudah terbiasa gitu ya. Format publikasi ini juga sama, dari Kaggle, linknya yang mana. Nah, ini dilakukan sendiri atau datanya sudah dalam bentuk angka? Data setnya masih gambar, Pak. Oh iya, sudah. Oke, jadi berarti bisa ditulis seperti ini ya. Kemudian ini nanti setiap pixel itu dianggap pixel berwarna atau grayscale. Kalau sebenarnya ini yang saya bingungkan juga, Pak, karena kan kalau visualisasi kan butuh warna. Cuma di beberapa jurnal itu memang ada yang di-grayscale-kan begitu, Pak. Ya, untuk penyajian memang berwarna gitu ya. Tapi untuk kesederhanaan dalam processing memang banyak dipakai grayscale gitu ya. Jadi kan satu pixel kan diwakili 3 nilai RGB gitu ya. Nah, ini diubah cukup diwakili satu nilai grayscale. Nah, ini perlu ditegaskan di sini gitu ya. Ini perlu ya, baik, Pak. ketegasan. Baik, Pak. Oke, ini sudah oke. Pembanding SVM dan random forest. Nah, makanya ini harus muncul gitu ya.
SVM, random forest pada introduction tadi. Penerapannya pada apa saja gitu ya. Oke, secara umum silakan sudah cukup banyak referensinya. Ini saya lanjut berikutnya. Baik, Pak, terima kasih. Sukma. Hadir, Pak. Nah, Jika kamu itu ya kata kunci kata isi. oke, latar belakang sudah oke. Nah, hasil belum ada. Jadi YOLO kan digunakan itu ya. Kemudian hasilnya ditulis saja x%. Kemudian compare dengan metode pembanding. Baik, Pak. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian ini terlalu cepat kemunculan YOLO gitu ya. Jadi pada paragraf pertama gitu ya, jangan ditulis deteksi menggunakan metode machine learning atau deep learning. Fokus pada objek penelitian. Gitu ya. Pokoknya bicara tentang penyakit tanaman jagung, kemudian kesulitan deteksi penyakitnya, kemudian akibatnya apa. Jadi paragraf pertama fokus bicara tentang tanaman jagung, kontribusinya pada penyediaan bahan pangan, kemudian penyakitnya apa, kesulitan identifikasi penyakit. Itu ya. Ini berlaku untuk yang lain juga. Jadi Baik, paragraf Pak. pertama benar-benar fokus pada objek penelitian. Nah, setelah itu paragraf berikutnya bahas berbagai macam metode yang bisa digunakan. YOLO muncul terakhir. Karena kan ini metode yang kita propose gitu ya, metode andalan kita. Jadi ini dibahas berbagai macam metode. Nah, ini apa dalam kelompatan gitu ya. Ini mestinya di paragraf pertama, bagian dari paragraf pertama. Nah, ini juga. Ini paragraf berikutnya gitu. Paragraf pertama, paragraf kedua kan saya sudah minta strukturnya IMRET gitu ya. Introduction itu juga mengandung tinjauan pustaka. Tapi ini sekilas saja, jangan terlalu panjang. Karena ini format jurnal gitu ya. Oke. Setelah itu baru metode. Nah, tulis saja metode gitu ya. Jadi pada metode itu bagaimana processing-nya, kemudian bagaimana arsitektur YOLO-nya gitu ya. Nah, ini juga, ini masuk introduction. Oh, baik, Pak. Ini format yang lama gitu. Ini masuk ke introduction. Silakan dicek lagi Tapi sebenarnya secara konten ini sudah cukup lengkap, tinggal tata letaknya saja gitu ya. Jadi supaya sesuai standar IMRET, introduction, method dan seterusnya. Oke, insya Allah ini nggak terlalu susah kok. Nah, ini kan masuk ke metode ya ini ya. Iya, Pak. Ya, sudah konsisten. Oke, saya lanjut ke berikutnya. Terima kasih, Pak. Sudah semua ini. Fauzia. Oh, Faris. Ada Faris? Hadir, Pak. Oke. Harga saham Bank Indonesia menggunakan external warning dan particle swap optimization. Nah, hati-hati, ini sepertinya agak panjang gitu ya, introduction itu. Biasanya itu banyak jurnal yang membatasi sampai 300 kata. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Ini beberapa kalimat ini bisa dipindah ke latar belakang. Nah, saya cukup ini.
cukup ini. Yang ini saya mempertahankan bla 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 gitu ya. Ini nanti masuk ke latar belakang. Jadi ini bisa di-skip gitu ya untuk abstrak. Nah, ini juga. Oh, Ini masuk latar belakang. Nah, ini kira-kira seperti ini ya urutannya ya. Jadi ini kalimat pertama ini prediksi harga saham bla 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 gitu ya. Penting. Setelah itu ini kalimat kedua. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ini kalimat pertama yang saya blok. Prediksi harga saham perbankan sangat penting. Nah, kesulitan utama untuk prediksi harga adalah baru setelah itu masuk metode. Pada penelitian ini diusulkan extreme learning machine. Kemudian jelaskan PSO. Nah, artinya ini dipilih, kemudian PSO diterapkan. Nah, ya. Oke, nanti dicek lagi, pastikan tidak lebih dari 300 kata. Tapi secara umum sudah bagus, tinggal mengurangi beberapa kalimat tadi gitu ya. Contoh kalimat-kalimat ini yang perlu dibuang, dimasukkan ke introduction. Oke, nah untuk tahap awal, jangan menggunakan model 1, 2, 3, dan seterusnya. Nanti saja gitu ya. Karena saya juga perlu ngecek secara tepat ini referensinya masih terbaru apa enggak. Jadi gunakan nama sama tahun. baik, Pak. Oke. Nah, ini sudah oke, banyak metode. Nah, oke ya, ini banyak metode. Nah, ini masih bisa dieksplorasi kombinasi antara ELM dan partikel swarm. Coba cari beberapa penelitian lain yang mengkombinasikan LM dan PSU. Ini kan sepertinya hanya satu gitu ya. Ini pada referensi nomor 15. Nah, ini coba silakan dicari beberapa lagi untuk justifikasi bahwa memang kalau PSO diterapkan untuk optimasi ELM, hasilnya lebih baik, untuk lebih meyakinkan. Oke, kemudian ini metode sudah oke, kemudian ini partikel swarm. Nah, ini sebenarnya bagaimana dijadikan satu gitu ya. Ini maksud saya tadi pada saat saya menjelaskan ke yang lain ini loh, pseudocode gitu ya. Nah, coba pseudocode-nya ini ditambahi yang menggabungkan gitu ya, PSO dan ELM. Ini kan artinya pseudocode PSO secara mandiri gitu ya. Nah, coba tambahkan pseudocode yang memuat ELM dan PSO. Oke, itu untuk Faris, silakan diperbagi gitu ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, ini dia. Ada ya ini dia? Iya, Pak, hadir. Iya. Permisi, Pak. Iya. Ya, kenapa? Oh, maaf, Pak, saya kira tadi suaranya tidak masuk. Ya, jadi yang pertama gitu ya. Ini agak beberapa jurnal itu tegas melarang adanya referensi pada abstrak. Gitu ya. Jadi
Jadi ini dihilangkan referensi pada abstrak, sitasi ya, sitasi. Nah, kalimat pertama fokus pada masalah kulit wajah. Jadi ini, coba buat kalimatnya lebih mudah, satu kalimat pengantar masalah kulit wajah, baru setelah itu perkembangan teknologi bidang dermatologi gitu ya. Baik, Pak. Nah, seperti ini tidak perlu muncul di abstrak yang saya blok ini. Gitu ya, kalimat ini tidak perlu muncul, tapi ini bisa diletakkan di latar belakang. Setelah itu tantangan utama ini oke. Nah, baru metode yang ditawarkan. Ini tidak Baik, Pak. perlu. Oke, saya ulangi lagi ya, yang beberapa yang dihilangkan ya. Yang jelas referensi dihilangkan, ini dihilangkan. Kelihatan ya blok saya ya. Iya, Pak, terlihat. Nah, ini yang saya blok, ini tidak perlu untuk abstrak gitu ya. Dikeluarkan. Kemudian ini juga dikeluarkan yang saya blok ini. Oke, yang lainnya sudah oke gitu ya. Sudah cukup bagus. Oke, ini beberapa referensi sudah masuk. Ini, nah setelah itu baru, nah ini juga ini munculnya terlalu cepat. Gitu ya. Langsung muncul MobileNet V2 gitu ya. Cari referensi bagaimana metode machine learning yang lain digunakan. Baru kita bicara tentang MobileNet V2. Ini kan metode andalan kita. Ini ya, silakan oh, ini ya. Metode andalan itu munculnya belakangan. Nah, ini saya balik lagi ke sini. Nah, padahal metode lain kan sudah muncul. Mana ini? Oh, sudah ada ternyata. Jadi ini silakan ditambahkan berbagai metode yang bisa diterapkan untuk identifikasi masalah kulit wajah gitu ya. Baru setelah itu muncul MobileNet ini. Oke, Baik, gitu Pak. ya. Jadi intinya kalau saya memilih metode A atau gini aja, saya milih metode E, maka metode A, metode B, metode C, metode D itu dipaparkan terlebih dahulu, baru metode E yang saya pilih. Jadi metode yang kita pilih itu muncul terakhir beserta justifikasinya. Kenapa kok metode itu dipilih? Oke, lanjutnya ini sudah oke, sudah masuk ke metode, dataset, kemudian ini transfer learning-nya, pengaturan eksperimen sudah. Oke, silakan dilanjut. Oh ya, ini hati-hati ya ini ya. Ini ada yang ini sudah pakai aplikasi Mendeley ini untuk referensinya ini. Iya, sudah, Pak. Nah, Mendeley-nya diedit, maksudnya data pada ini kan ada yang huruf besar semua gitu ya. Oh iya. Kenapa kok sepele, tapi ini jadi penting karena gini, beberapa jurnal itu sangat tegas. Begitu kelihatan referensinya ini nggak standar, ya karena sebenarnya pada saat data diinput kan nggak standar, itu naskah langsung di-reject gitu ya. Jadi ini harus hati-hati gitu ya. Terus juga kalau ini akan kita publish ke jurnal internasional, maka referensinya juga harus jurnal internasional. Kecuali untuk istilahnya itu berita gitu ya, atau sumber data. Jadi kalau seperti ini nggak masalah. Kan tidak terkait metode gitu. Ini kan terkait objek. Tapi begitu terkait metode seperti ini,
Nah, ini tidak disarankan. Baik, Pak. Ya, jadi ini juga berlaku untuk yang lain. Jadi gunakan referensi dari jurnal internasional yang berbahasa Inggris gitu ya. Ini cek, tapi yang ini oke. Kan tidak terkait dengan metode, ini kan terkait dengan objek. Oke ya, jadi ini dia sudah, kemudian ini Devi belum ada. Nah, ini. Abdul Rizko ada? Iya, Pak. Nah, ini sama tadi komentar saya di abstrak jangan muncul sitasi. Kalau seperti ini menurut laporan World Bank dan seterusnya, ini kan memaksa muncul kutipan itu ya, sitasi, referensi. Jadi ini bisa dihilangkan. Nah, jadi ini bisa dihilangkan, langsung meloncat ke kalimat ini. Baik, Pak. Nah, kemudian kalimatnya bisa dipersingkat. Jadi ini bisa dihilangkan. Kemudian langsung penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model klasifikasi berbasis gambar. Nah, oke, bla bla bla. Lainnya sudah oke, tinggal hasilnya gitu ya. Akurasinya berapa persen? Itu itulah saja XX persen gitu ya. Oke, itu secara umum insya Allah lainnya mirip-mirip gitu ya. Yang penting strukturnya digunakan. Nah, ini sudah oke gitu ya. Berbagai macam metode, kemudian baru setelah itu transfer learning dengan mobile net. Tapi ini paling nggak di bagian ini ada 5 referensi. Jadi ini silakan ditambahi referensinya. Oh ya, ini apa? Tinjauan pustaka. Diatur ya, dengan format IMRET ya. Jadi ini mestinya munculnya penelitian terdahulu, ini munculnya di sini. Setelah banyak metode otomatisasi gitu ya. Nah, silakan dicek lagi gitu ya. Dengan struktur IMRET itu latar belakang sama tinjauan pustaka itu masuk jadi satu kesatuan di introduction. Jadi format yang terbaru ya, yang saya minta itu supaya standar semua. Tapi secara umum ini sudah cukup lengkap. Jadi langsung metode, tinggal linknya disertakan, kemudian setelah itu strukturnya gitu ya. Cukup, ini udah lagi, ini sudah habis semua. Oke, silakan untuk semuanya silakan dilakukan perbaikan sesuai saran-saran tadi. Kalau ada pertanyaan bisa langsung kirim email atau melalui Google Classroom ini juga bisa kan, ada diskusi gitu ya. Jadi nanti saya buka lagi pengumpulan progres kedua. Nah, pada pertemuan minggu depan, pertemuan secara langsung, saya akan membahas beberapa metode machine learning. Sekaligus juga akan saya ngecek lagi progres dari publikasi ini. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Permisi, Pak. Oke, kalau nggak ada, Maaf, Pak. Permisi, Pak. saya buka lagi untuk pengumpulan progres kedua. Jadi saya berharap ini benar-benar bisa publish gitu ya, benar-benar bisa publish, latihan publikasi, boleh juga nanti lanjut untuk tesis. Karena beberapa ada mahasiswa yang bisa lulus dalam waktu 3 semester gitu ya. Artinya apa? Semester 1 itu sudah clear topik tesisnya itu. Semester 1. Semester 2 itu sudah mulai seminar proposal.
sehingga nanti bisa diselesaikan di semester 3. Oke, itu aja dari saya akhiri sekian, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.